Jadi jangan saya dituntut masuk ke dalam nizam, masuk ke dalam taksim dan masuk ke dalam tadbir, karena memang saya tidak dimandati untuk di situ. Saya hanya melakukan yang saya kira bisa dilakukan karena ada faktor-faktor dan dimensi dari masyarakat kita yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Apa ada departemen tombo hati? Tidak ada. Ya tidak ada. Kita lakukan dikit-dikit. Departemen menata pikiran, apa ada? Apa ada fakultas penataan pikiran? Tidak ada. Gitu? Nah, kita melakukan yang orang tidak lakukan. Kita nggak ganggu siapa-siapa. Kita tidak mengecam siapa-siapa. Cuman kita melakukan wilayah-wilayah yang orang belum lakukan. Tidak ada universitas sholawat, tidak ada lembaga penyebaran sholawat, yang tidak ada. Jadi saya lakukan semua yang selama ini kita lakukan selama 20 tahun terakhir, terutama perintisan-perintisan banyak hal yang sifatnya kultural, rohani, yang segala macam. Bahkan saya sekali-sekali juga Anda tahu, saya sekali-sekali juga terpaksa turun di dalam keadaan darurat di istana. Ya, saya turunin Soeharto dan I am the one who tell him to get down. I am the one, not them, not 9 of us. Yang Anda tahu mengenai 9 people who meet Soeharto, itu resepsi pengantin, itu bukan akad nikah. Akad nikahnya sama saya. I'm the one to tell him. Ora padaan tidak jadi presiden. And everybody ingat itu semua. Nah, itu bukan tugas, Mas. Itu kemurahan hati saya, betul enggak? Itu sakarep-karepku. Nek aku ikhlas yo tak lakoni. Saiki nek ana sing memandati aku tak pertimbangke. Aku ora dimandati sapa-sapa kok. Kan gitu. Jadi sudah ada pembagian tugas. Jadi ini saya terima kasih atas saran ini, tapi bukan tempat kita untuk melakukan ini, juga bukan kapasitas kita untuk melakukan ini. Dan sumbangan untuk perbaikan bumi dan manusia itu tidak hanya uang. Makanya ada, kalau ini kan sing jenengi pelem dudu pelok toh. Yang sekarang kita sebarkan adalah kesadaran pelok, kan begitu. Dengan Anda menyadari pelok, maka Anda punya naluri untuk menanamkan pelok menjadi pohon-pohon, bukan Anda mengumpulkan mangga terus dikasih, kan begitu. Jadi saya terima kasih atas saran ini, tapi tolong difikirkan kembali mengenai pembagian tugas dalam kehidupan tadi. Dan Mak Yah ini betul-betul belas loh, Mas, orang jaluk opo-opo, orang no sponsore, tidak ada pendapatannya, tidak produktif secara modern, secara ekonomi, belas orang produktif, ya. Tidak ada pendapatannya, tidak ada. Orang itu opo-opo, orang jaluk opo-opo, orang ngoyak opo-opo lah wis. Nek kuwi ora entuk ya wis, aku ya seneng-seneng wae, aku tak kelon. Saya sudah umur hampir 70, teman-teman sekalian, dan saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi diri saya sendiri, menjadi seorang bapak, seorang suami. Sangat kecil waktu saya, sangat sedikit waktu saya, dan istri saya, anak saya merelakan waktunya saya mayoritas dipakai untuk masyarakat. Isi kok tuntut jadi Kementerian Lingkungan Hidup, isi kok tuntut jadi BRI, isi kok tuntut jadi lembaga-lembaga yang seperti itu, yang memang tugasnya seperti itu. Kan ada dompet duafa, kan ada lembaga zakat nasional, kan ada IMF, ada CSR, ada CSR. Kalau Anda melihat efektivitas materialnya, lho saiki apa ono kotak mubeng di Mak Yah nih, Mas. Ono lho, minta iuran atau sumbangan dari jamaah aja enggak pernah kok. Gue pengen piro Mak Yah. Di Jombang itu ibu saya bikin kotak pada suatu, dan saya marah dan saya menyesal sampai sekarang kenapa saya marah sama ibu. Bu, enggak usah minta duit ke siapapun. Kalau Allah nggak ngasih biaya, kita tidak melakukan. Kita melakukan hanya kalau Allah memang memberi fasilitas. Kalau Allah tidak memberi fasilitas, berarti Allah tidak memerintahkan kita. Karena ada rumus Allah. Kalau engkau diperintah dikasih fasilitas. Kalau kau dikasih fasilitas pasti ada perintahnya. Kamu temukan perintahnya. Kan gitu. Maka di seluruh acara Mak Yah tidak ada pengumpulan dana. Itu sih dari mana biayanya? Ini sampai 20 tahun seperti ini, dari mana biayanya? Malah kok ngumpul ke duit. Hanya demi supaya kita tidak hanya ngomong tok. Ya memang
Ya gimana ya? Apalagi ide tanaman tadi kan hanya satu di antara sekian ribu ide-ide yang lain yang sangat banyak. Apa nek aku ngomong ini terus mbok Canun bikin universitas ngono, sian, ayo. Mbok Canun bikin grup tarikot, mbok Canun bikin sekolahan, mbok Canun bikin pesantren, mbok Bangun bikin ini loh. Saya melakukan makyah ini karena dikasih tahu Tuhan bahwa yang sudah ada sekarang itu tidak efektif untuk memperbaiki bumi dan manusia. Maka kita bikin sesuatu yang baru yang kita arahkan untuk lebih efektif memperbaiki, menjaga bumi dan hatinya manusia, pikirannya manusia. Kan begitu yang kita lakukan. Nah, jadi mohon izin saya kepada Broto Seno, kepada Werkudara ya. Saya senang tapi saya memang bukan tempat kita, bukan tugas kita. Dan nek aku takoni duit kuwi, wah jan kuwi aku tersiksa tenan. Kowe takon nang wong tua mbak duit ndak? Piye ta bocah iki? Ngukur yang kurang ajar. Kata duit itu pamali dalam hidup saya. Saya nyekel duit lho ora tahu. Aku nek lunga konangan Mbak Via, ayo duwe sang ora 100.000. Dompet saya kosong. Saya tidak pernah urusan duit di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Saya tidak bisa masukin kartu ATM ke lubangnya itu sampai hari ini. Dan saya demi Allah saya tidak akan pernah memasukkan kartu ATM ke dalam lubangnya kecuali Allah yang nyuruh. Nganti saya kira iso. Dan saya pernah dikasih ATM tidak terbatas oleh sahabat saya. Tidak terbatas. Ini saya dikasih ini ngambilnya berapa? Terserah Cak Nun berapa aja. Ini tidak terbatas dananya. Tak ambil ATM-nya tak, karena dia kasih dengan baik-baik, ada di dalam plastik gitu kan. Nah terus tak simpen. 2 tahun kemudian saya cari dia dan saya kasih kartunya tadi dalam keadaan belum saya buka dari plastiknya. Loh Cak, nggak pernah dipakai? Nggak pernah saya nggak ngerti gimana caranya dan saya tidak bisa mengukur berapa yang saya ambil. Gimana caranya saya ngambil? Yang pas itu berapa? Yang kurang itu berapa, yang lebih itu berapa, bagaimana ukurannya? I can do that. Akhirnya saya simpen 2 tahun tak kembaliin mas. Meskipun sekarang kalau inget gelo juga. Because I'm human being. Saya manusia, saya bukan malaikat dan saya tidak mau jadi malaikat. Karena Allah menciptakan saya tidak sebagai malaikat. Jadi saya juga makhluk material. Saya juga butuh uang menyekolahkan anak saya, membelikan sepatu anak saya. Ya, tapi uang tidak bisa memerintah saya. Uang adalah alat saya. Uang adalah anak buah saya. Gitu ya mas ya? Jelas ya mas ya? Jadi sekali lagi, nah yang satunya ini saya nggak paham mas. Nanti tolong dijelasin. Saya serahkan kepada Mas Helmi yang memanage semua. Nanti tolong ditanyakan kepada Mas Andra. What is that and what do I have to do with that? I don't understand. Ini mas ya, saya mohon izin ini ada print out dari BRI. Saya nggak ngerti maksudnya. Anda tahu saya tidak punya kerjaan. Kalau saya punya perusahaan, Anda marah toh? Jangan saiki komisioner, komisaris. Bayangkan oleh ngerasani aku entek-entekan toh. Iya, saya tidak boleh punya kerjaan, Anda minta duitnya ke saya. Aku tidak boleh tanam padi, Anda minta beras ke saya. Terus piye karepmu kuwi? Saya tidak punya apa-apa, aku hanya punya cinta kepadamu. Aku hanya punya saluran ilmu dari Allah kepadamu untuk memperbaiki hatimu, hidupmu, rohanimu. Syukur dari situ lahir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu loh Dek ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Sambil kita terima kasih kepada Pak Bret, Mbak Dani, Mas C, Pak Tanto, Mas Rizal dan semuanya yang hadir malam hari ini, dan terutama juga kepada ahli kerusakan puisi ya. Dan yang saya paling kagumi dari Allah adalah Maha Suci Engkau yang telah menciptakan Mustafa W. Hasyim. Itu benar-benar kita semua salah sangka keindahan itu gitu award gitu, ada Oscar gitu. That is beauty. No, he is very beautiful. Jadi Anda salah sangka, Anda terlalu sempit melihat keindahan. Ternyata yang semua faktornya tidak ada yang indah itu justru dikumpulkan menjadi keindahan yang melebihi siapapun. Dan
istri beliau orang Jepang itu kalau lihat ADTV atau apa, dia tidak akan nonton kalau saya. Begitu Mustafa, wah Melayu deh. Siapa bilang keindahan itu seperti harus seperti itu? Harus seperti siapa misalnya? Ya, itu. Ya ini keindahan. Ini lagi coba. Dari Gusti Allah ya aku mau kayak kagum tuh ya Allah. Engkau betul mengagumkan, engkau tipu kami semua. Kita pikir keindahan itu adalah kegantengan, padahal elek kaya ngono jebul ya indah banget kan gitu. Ayo ora elek ya. Iya pancen iya ya. Tur ya rada metik ya sithik ya. Terus thanks for everything, thanks for our happiness tonight, and let's untuk memuncai acara malam hari ini Anda masing-masing switch ke urusan Anda sama Tuhan. Di mana saya tidak ada di situ, saya hanya akan mengantarkan Anda masuk pintu ke dalam kesunyian Anda dalam waktu 5-10 menit. Anda bilang sama Allah apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, apa yang kau idamkan, apa yang masih menjadi masalahmu, bilang sama Allah. Semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta nada kita akhiri.